Miriam Makeba, atau yang lebih dikenal sebagai Mama Afrika, merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktivis hak asasi manusia asal Afrika Selatan. Dalam video ini, saya akan membahas cerita seputar kehidupan, karir musik, aktivisme, dan peninggalan dari Miriam Makeba. Zenzile Miriam Makeba lahir pada tanggal 4 Maret 1932 di Prospect Township yang terletak di Afrika Selatan. Kota ini berdekatan dengan kota Johannesburg, kota di mana ia menghabiskan masa kecilnya di pemukiman kumuh. Ia tumbuh dalam masa apartheid atau pemisahan rasial yang keras dan diskriminatif. Dalam konteks ini adalah pemisahan di antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih yang berada di Afrika Selatan. Dia anak tunggal ayahnya dan anak keenam ibunya. Orang tuanya adalah orang Swazi dan Xhosa. Ayahnya, seorang guru, meninggal saat dia masih kecil. Ibunya, seorang pekerja rumah tangga, menikah dengan ayahnya setelah berpisah dari suaminya yang pertama. Pada usia 18 hari, ibunya dipenjara karena menjual bir rumahan dan Miriam menghabiskan 6 bulan pertama hidupnya di penjara. Setelah itu, keluarganya pindah ke Nelspruit karena ayahnya mendapat pekerjaan. Setelah kematian ayahnya, Miriam pindah ke rumah neneknya di Riverside Township dekat Pretoria. Sebagai anak, Miriam menyanyi di paduan suara Kinnerton Training Institute di Pretoria. Dia dibaptis sebagai Protestan dan menyanyi di gereja dalam berbagai bahasa. Kemudian Miriam Makeba harus keluar dari sekolah untuk membantu keluarganya mencari nafkah setelah ayahnya meninggal. Miriam kemudian menikah pertama kali pada usia 17 tahun dan melahirkan anak tunggalnya pada tahun 1950. Ia didiagnosis kanker payudara, lalu suaminya meninggalkannya. Namun Miriam berhasil sembuh dari penyakitnya. Miriam Makeba punya bakat musik yang sudah menonjol sejak kecil. Ia memutuskan untuk jadi penyanyi profesional pada tahun 1950-an. Awalnya, Miriam bernyanyi dengan grup seperti Manhattan Brothers dan Skylarks dengan genre campuran dari jazz, melodi Afrika tradisional, dan musik pop barat. Miriam juga bisa nyanyi dalam beberapa bahasa, termasuk Xhosa, Zulu, dan Inggris yang menunjukkan keunikan serta kejeniusannya. Tahun 1959, Miriam muncul dalam film anti-apartheid Comeback, Afrika, yang bikin dia jadi dikenal internasional dan tampil di Venesia, London, dan New York. Di London, Miriam berkenalan dengan Harry Belafonte yang kemudian jadi mentornya. Kemudian Miriam pindah ke New York City dan rekam album solo pertamanya tahun 1960. Karir Makeba melesat di Amerika Serikat, dan dia rilis beberapa album dan lagu, yang paling hit salah satunya adalah Pata-Pata tahun 1967. Sebelumnya, kolaborasinya dengan Harry Belafonte tahun 1965 juga menghantarkannya dapat Grammy Awards buat rekaman terbaik dalam kategori folk song. Karena dedikasinya sebagai musisi, Miriam jadi simbol musik dan budaya Afrika yang sangat dihargai. Musiknya terus menginspirasi seniman generasi berikutnya. Selain musik, Miriam sangat aktif dalam memperjuangkan hak sipil dan menentang praktik apartheid. Ia juga bersaksi lawan pemerintah Afrika Selatan di PBB pada tahun 1963. Ia memperjuangkan kesadaran internasional tentang ketidakadilan apartheid dan perlunya dihapuskan. Kemudian Miriam menikah dengan Stokely Charmichael, pemimpin Black Panther Party, pada tahun 1968 yang menyebabkan hilangnya dukungan warga Amerika kulit putih yang sebelumnya menghargai seni dan musiknya. Akibatnya, Miriam dan Charmichael dipaksa pemerintah AS untuk pindah ke Guinea. Sesudah itu, Miriam terus mengkritisi kebijakan apartheid dan berkarya dalam musik. Ia juga jadi aktivis yang memperjuangkan perlawanan pada HIV, AIDS dan penurunan tingkat kemiskinan di Afrika. Karena kegigihannya, Miriam jadi lambang ketahanan dan perlawanan rakyat Afrika Selatan terhadap apartheid, serta dinobatkan sebagai Duta Besar Kehormatan FAO tahun 1999 atas perjuangannya untuk kemanusiaan. Waktu kebijakan apartheid dihapuskan tahun 1990, Miriam kembali ke Afrika Selatan. Ia tetap aktif rekaman musik, hasilnya seperti album kolaborasi dengan Nina Simone dan Dizzy Gillespie yang dirilis tahun 1991, juga tampil dalam film Sarafina. Miriam meninggal karena serangan jantung saat konser di Italia tahun 2008.
Jadi seperti itu kira-kira cerita tentang Miriam Makebah, kehidupan, dan peninggalannya.